Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Nailal Husna dari kelas 3C. Saya akan mempresentasikan tentang kode dan kodar. Kode secara bahasa adalah ketetapan, keputusan, ketentuan, kehendak, pemberitahuan, hukum, dan kepenciptaan. Sedangkan secara istilah, kode artinya ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan irodahnya, baik itu kebaikan, keburukan, kehidupan, dan lain sebagainya. Sedangkan kodar secara bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Dan secara istilah, kodar adalah ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah sejak zaman azali sebagai perwujudan ketetapan kode terhadap sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya dan sesuai irodahnya. Perpaduan antara kode dan kodar adalah takdir. Takdir berlaku untuk semua makhluk hidup, baik itu yang telah terjadi, sedang, ataupun yang akan terjadi. Sebagian ulama berpendapat bahwa kode adalah ketentuan Allah dan kodar adalah ketetapan Allah. Beriman kepada kode dan kodar adalah kita wajib beriman kepada kode dan kodar. Beriman kepada kode dan kodar adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa adanya ketentuan dan ketetapan Allah SWT yang telah ditentukan sejak zaman azali dan berlaku bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Meyakini kode dan kodar berarti meyakini adanya ketetapan dan kebesaran, kekuasaan Allah yang ada sejak zaman azali. Banyak dalil yang meyakinkan adanya tentang kode dan kodar. Salah satunya adalah ada dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadarin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Sekarang kita akan membahas tentang perilaku-perilaku apa saja yang menunjukkan beriman kepada kode dan kodar. Contoh perilaku-perilaku yang menunjukkan beriman kepada kode dan kodar ada 6. 1. Tawakal, yaitu menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri. Yang kedua adalah ikhtiar, atau selalu semangat berusaha untuk mencapai usaha atau keberhasilan. Yang ketiga bersyukur, yaitu membiasakan diri untuk mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat takwa, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima qanaah, yaitu menerima dengan ikhlas atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir keenam yaitu sabar, artinya tahan godaan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini saya akan membahas tentang takdir. Takdir adalah perpaduan dari kode dan kodar, dan takdir dibedakan menjadi 2, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alak. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. Contohnya adalah kematian dan ciptaan Allah lainnya yang tidak dapat ditawar. Dan takdir mu'alak adalah takdir yang terjadi pada diri manusia yang dapat diusahakan atau yang dapat diusahakan oleh manusia. Contohnya adalah ketika kita ingin bercita-cita sebagai dokter atau apapun, kita dapat mengubahnya sesuai apa yang kita usahakan dari sejak dini. Selesai sudah presentasi tentang kode dan kodar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.